Oke, di dalam video ini kami akan menjelaskan materi seputaran tentang cloud storage, yakni penyimpanan data digital pada era sekarang. Semoga pembahasan kami kali ini dapat bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke pembahasannya. Cloud storage. Media penyimpanan data digital saat ini sudah memasuki era yang baru. Jika dulu kita hanya mengenal media penyimpanan data seperti hard disk yang berada di dalam perangkat komputer atau flash disk yang portable sehingga bisa dibawa kemana-mana, kini perkembangan teknologi telah menawarkan media penyimpanan data secara online yang dikenal dengan nama cloud storage. Tidak seperti media offline yang membutuhkan perangkat khusus, kini dengan adanya teknologi tersebut, kita bisa lebih mudah mengakses data digital hanya berbekal perangkat yang telah dilengkapi akses internet. Kelebihan yang ditawarkan cloud storage tentunya lebih banyak. Selain data yang kita simpan terjaga keamanannya, kita juga tidak perlu khawatir jika tiba-tiba terjadi masalah pada perangkat elektronik kita. Semua data penting yang Anda miliki pun tetap tersimpan aman di dalam cloud storage. Kajian teori, pengertian dan sejarah dari teknologi cloud storage. Cloud storage adalah sebuah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan adanya server virtual sebagai media penyimpanan. Tidak seperti media penyimpanan perangkat keras pada umumnya, seperti CD atau hard disk. Teknologi cloud storage tidak membutuhkan perangkat tambahan apapun. Yang Anda perlukan untuk mengakses file digital Anda hanyalah perangkat komputer atau gadget yang telah dilengkapi layanan internet. Mengenai istilah cloud storage, yang tersemat untuk media penyimpanan online tersebut dapat diartikan dari dua kata penyusunannya, cloud dan storage. Cloud yang dalam arti bahasa Indonesia berarti awan, merupakan sebuah ibarat kata dari internet. Internet diibaratkan layaknya sebuah awan yang luas yang mampu menampung banyak hal mulai dari informasi hingga program-program dalam suatu tempat dan dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh banyak cara. Sedangkan kata storage memiliki arti penyimpanan atau media penyimpanan. Dalam hal ini, yang dapat disimpan adalah data-data digital mulai dari data tertulis, audio, visual, hingga program ataupun aplikasi digital. Secara umum, cloud storage dapat diartikan sebagai teknologi yang menggunakan internet sebagai media penyimpanan data-data digital yang kita miliki. Pada dasarnya, teknologi cloud storage merupakan pembangunan dari sistem komputasi awan atau yang disebut juga dengan istilah cloud computing. Komputasi awan merupakan konsep dari adanya layanan cloud storage. Dengan penerapan teknologi komputasi awan, penyimpanan layanan cloud storage bisa membangun media penyimpanan secara online tersebut. Mengenai komputasi awan, teknologi ini merupakan salah satu teknologi jaringan internet yang memiliki sejarah pengembangan yang cukup panjang. Secara simpel, sistem komputasi awan menggunakan serangkaian komputer server yang telah dioptimasi dengan sistem penyimpanan yang nantinya membentuk banyak virtual server atau tempat penyimpanan data dalam jaringan internet. Data yang tersimpan pada virtual server tersebut akan tetap ada dalam server pusat, dan jika pengguna memerlukan data tersebut, maka tinggal mengaksesnya dan akan tersimpan secara sementara pada perangkat kita. Teknologi ini sebenarnya sudah mulai diperkenalkan sekitar tahun 1960-an oleh seorang insinyur teknik komputer dari MIT bernama John McCarthy. Pada waktu itu, memang sistem tersebut belum diterapkan pada jaringan internet, namun hanya dalam sistem jaringan infrastruktur seperti listrik dan air. Namun pada saat itu, John McCarthy sudah mulai mengungkapkan konsep penggabungan sistem dalam media khusus yang akhirnya kini dikembangkan menjadi komputasi awan. Perkembangan sistem yang mendasari cloud storage tersebut mulai diperkenalkan pada modern ini adalah perusahaan e-commerce Amazon pada tahun 2000.
Amazon merupakan salah satu pelopor pengguna sistem tersebut sebagai penjabatan dari semua layanan e-commerce miliknya yang masuk pada layanan Amazon Web Service. Baru beberapa waktu berikut, perkembangan dari sistem komputasi awan semakin berkembang dengan pesat, seperti yang dilakukan oleh Google melalui salah satu layanan Google Drive. Saat ini sudah cukup banyak penyedia jasa cloud storage yang bisa menjadi pilihan Anda menyimpan data. Beberapa di antaranya merupakan layanan gratis yang dapat dipakai oleh siapa saja, dan sebagian merupakan layanan berbayar yang terkadang dikhususkan untuk melayani kebutuhan penyimpanan data IT dari perusahaan atau korporasi besar. Keunggulan dari teknologi penyimpanan digital. Dengan mengadopsi penggunaan internet sebagai media simpanannya, teknologi cloud storage nyatanya mempunyai banyak sekali keunggulan jika dibandingkan dengan media penyimpanan perangkat keras seperti CD, hard disk, portable disk, atau bentuk yang lain. Secara umum ada 3 keunggulan teknologi cloud storage. 1. Sisi skalabilitas. Maksudnya adalah penggunaan cloud storage dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Dengan penambahan perangkat keras, sebuah penyedia layanan cloud storage bisa meningkatkan daya tampung datanya, dan bagi para pengguna tentu menjadi pilihan yang lebih baik dan efektif dengan menyesuaikan kapasitas cloud storage yang diperlukan. Dua, dalam hal aksesibilitas. Maksudnya adalah kemudahan kita ketika kita ingin menggunakan layanan tersebut. Dengan adanya teknologi cloud storage, Anda bisa dengan mudah mengunduh, membuka, atau melakukan editing terhadap data yang telah tersimpan kapanpun dan dimanapun selama perangkat Anda masih terkoneksi internet. Hal ini menjadi opsi yang sangat penting bagi para pengguna layanan cold storage, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan bisa mengakses data yang diperlukan dengan lebih cepat dan mudah. 3. Dalam hal security. Hal ini menjadi salah satu faktor yang paling penting karena para pengguna tentunya mengharapkan data yang tersimpan di cloud storage dapat terjaga keamanannya. Tidak hanya itu, dengan menyimpan data digitalnya pada cold storage akan mengurangi resiko kehilangan data jika terjadi masalah pada perangkat elektronik kita. Kejadian hilangnya data akibat kerusakan perangkat seperti komputer, laptop, atau gadget lain pun bisa teratasi dengan adanya teknologi penyimpanan tersebut. Hingga saat ini, teknologi cloud storage masih terus dikembangkan dalam hal ragam pelayanannya. Beberapa penyedia cold storage yang mengkhususkan pada jenis file tertentu seperti cold storage musik atau cold storage gambar juga semakin banyak bermunculan. Perkembangan dari teknologi penyimpanan data digital tersebut nampaknya tidak akan pernah berhenti dan akan semakin canggih dari hari ke hari. Cara kerja cloud storage. Sebuah cloud storage bisa bekerja jika ada satu data server yang sudah terhubung dengan jaringan internet. Dengan menggunakan internet, klien atau yang menggunakan layanan cloud storage akan mengirimkan salinan dari file yang dimilikinya, dan kemudian server akan otomatis mencatat file tersebut ke dalam media penyimpanan. Saat klien akan mengambil kembali file miliknya tersebut, si klien bisa mengakses data yang dimaksud lewat interface yang sudah berbasis web. Setelah itu, file tersebut nantinya otomatis dikirimkan ke komputer klien, atau server akan memberi izin kepada klien untuk mengakses, merubah, dan mengambil data yang ada pada server tersebut. Biasanya, sebuah sistem cloud storage akan mengandalkan lebih dari satu server. Hal tersebut dikarenakan komputer server membutuhkan perawatan atau perbaikan nantinya, sehingga data akan diakses melalui komputer server lainnya. Cloud storage akan menyimpan data yang sama atau disebut dengan redundancy, agar jika salah satu data server mati atau dalam perbaikan, klien tetap bisa mengakses data miliknya dari komputer server lainnya. Jika cloud server tak memiliki redundansi, maka klien akan kesulitan mengakses data atau file miliknya jika komputer server sedang down atau mati, sehingga sistem cloud server akan mengopi data dari klien ke beberapa komputer yang sedang terhubung agar klien bisa mengakses data walau salah satu
dari komputer sedang mengalami gangguan. Jenis cloud storage yang banyak digunakan antara lain 1. Personal cloud storage. Personal cloud storage atau yang banyak dikenal dengan mobile cloud storage adalah penyimpanan cloud yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data dari perorangan. Cloud storage jenis ini bisa diakses oleh para penggunanya di mana saja dan kapan saja, sehingga memudahkan para penggunanya yang akan mengakses data penting mereka. Saat ini, layanan personal cloud storage sendiri melayani sinkronisasi data dan juga sharing data ke berbagai jenis device sehingga akan memudahkan para penggunanya saat akan berbagi atau mengirim file data. 2. Public cloud storage. Public cloud storage adalah layanan penyimpanan yang biasanya digunakan oleh berbagai perusahaan untuk menyimpan datanya sehingga bisa diakses oleh banyak pengguna. Perusahaan nantinya akan menyewa jasa layanan penyedia cloud storage agar mengatur semua data di perusahaan tersebut dalam sebuah cloud storage. Public cloud storage ini cocok digunakan bagi jenis data yang tak terstruktur, sehingga data tersebut tetap bisa Anda akses dan juga bisa diakses oleh para staf di sebuah perusahaan. Yang ketiga, private cloud storage. Seperti namanya, jenis cloud storage ini merupakan penyimpanan khusus yang digunakan oleh sebuah perusahaan tanpa adanya data dari perusahaan lainnya. Biasanya, si penyedia cloud storage akan membangun infrastruktur sendiri di sebuah perusahaan agar data perusahaan tersebut tersimpan di sebuah sistem cloud sendiri. Tujuan dari penyimpanan cloud jenis ini adalah untuk meningkatkan keamanan dan juga kecepatan akses data, sehingga sebuah perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan datanya karena mereka memiliki infrastruktur penyimpanan data sendiri. Yang keempat, hybrid cloud storage. Cloud storage jenis ini merupakan penggabungan dari public cloud storage dengan private cloud storage. Hybrid cloud storage akan menyimpan data-data penting di sebuah perusahaan di dalam private cloud, sedangkan data dan arsip lainnya akan disimpan dan bisa diakses melalui public cloud storage, sehingga semua bagian dari perusahaan tersebut bisa mengakses data yang mereka kehendaki. Itulah cara kerja cloud storage dan jenis cloud storage yang saat ini banyak dimanfaatkan untuk media penyimpanan data, baik bagi perorangan maupun sebuah perusahaan. Beberapa contoh dari cloud storage. Ada banyak platform cloud storage yang saat ini bisa didapatkan secara gratis maupun berbayar. Berikut beberapa contoh cloud storage beserta ulasannya. Yang pertama, Google Drive. Google Drive bisa dibilang merupakan platform cloud storage paling populer saat ini. Selain sudah terintegrasi langsung dengan akun Google, layanan Google Drive juga menawarkan kapasitas penyimpanan hingga 15 GB secara gratis tanpa perlu berlangganan. Penawaran tersebut tentu sangat cocok bagi para pebisnis kecil yang sedang merintis usaha. Yang kedua, Dropbox. Selain Google Drive, Dropbox juga menjadi layanan cloud storage yang mampu menarik minat banyak orang Indonesia. Sayangnya, kapasitas penyimpanan gratis yang ditawarkan Dropbox tidak sebesar Google Drive, meski fitur dan antarmukanya relatif lebih user-friendly. Yang ketiga, OneDrive. Layanan cloud storage milik Microsoft ini biasanya langsung tersedia jika Anda merupakan pengguna sistem operasi Windows terbaru. Untuk memaksimalkan penyimpanan data, tak ada salahnya jika sahabat Keywords memanfaatkan layanan OneDrive sebagai salah satu pilihan storage. Oke, baiklah, cukup sekian pembahasan materi kami pada kali ini. Pada video ini kita telah belajar dan mengerti apa itu cloud storage, sejarah dari cloud storage itu sendiri,
keunggulan dari cloud storage, cara kerja cloud storage, jenis-jenis cloud storage, manfaat penggunaan cloud storage, hingga contoh-contoh layanannya. Semoga pembahasan ini dapat berguna bagi saudara sekalian. Kami juga mohon maaf jika ada penulisan kata-kata maupun tutur kata kami yang salah. Di akhir kata kami mengucapkan sekian dan terima kasih.